Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi billahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Sepuh jamaah Masjid Cipaganti Rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah di Kamis Pamungkas di bulan Agustus ini, karena Kamis depan sudah memasuki tanggal 1 September dan ini pun Kamis Pamungkas di bulan Muharram, karena hari Senin atau hari Selasa kita sudah memasuki tanggal 1 Safar. Pertama kita berdoa kepada Allah, semoga perjalanan hidup kita, pembagian ibadah kita yang sudah dijalani, kebaikan-kebaikan menjadi ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kelalaian, keterlaluan kita, semoga Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, mengampuni dan menyayangi kita, dan Allah yang Maha Kuasa mengistiqomahkan perjalanan hidup kita di jalan husnul. Allah memberkati umur kita, rezeki kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan anak kita. Istiqomah jadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah. Insyaallah. Kita awali doa kita subuh ini. Pertama istiadah, semoga perjalanan berikutnya kita selamanya dirahmati, dibimbing dengan hidayah. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mempujakan dan mengistiqomahkan kita untuk selalu beristighfar. Nah, istiadah yang paling utama dan paling minimal setiap beraktivitas melangkah selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita suka lupa yang itu. Padahal itu yang paling utama, yang paling minimal. Ketika kita melakukan sesuatu, melangkah kaki, apapun yang kita kerjakan, kalau itu kebaikan, awali selalu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan membaca Bismillah maka secara otomatis kita
kita sudah melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Itulah makna Al-Fatihah. Makna Bismillah itu salah satu adalah isti'anah atau isti'anah, itu perlindungan kepada Allah. Baik, kita lanjutkan tema kita. Sekarang apa itu? Ciri-ciri menuju jalan kebaikan. Ciri-ciri orang yang berada di jalan kebaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar Qurannya As-Su'ara ya. As-Su'ara ayat 88 sampai ayat 89. Jadi orang yang berada di jalan peta kehidupan yang benar itu, bahas Al-Qurannya disebut dengan qalbun salim. Orang yang sehat hatinya, bersih hatinya, selamat. Kemarin sudah sampai berapa cirinya? 4 Pak. 4 ya. Saya ulang. 1. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, dari Abu Dzar ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, khair, baik ya. Sehingga kalau ada dari kata khair maka muncul kata khiyar dalam transaksi, ada muncul juga maksud maksudnya itu adalah ikhtiar. Itu satu kata dari kata khair. Jadi khair, khiyar, ikhtiar itu artinya mencari jalan yang terbaik. Itu sudah kata ya, ikhtiar, khiyar, khair. Nah, itu semuanya baik, dan kalau menggunakan kata khair, kebaikan itu bersifat universal, berlaku bagi setiap orang. Ya. Jadi khair, thayyib, hasan, itu bersifat universal. Artinya siapa yang tidak mengakui bahwa menolong orang itu baik, ngasih makan kepada yang kekurangan itu baik, dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang, apapun agamanya. Sehingga nanti dalam paham filsafat unifikasi dan universalisme, sehingga mereka seringkali menganggap agama itu atau liberalisme, liberty, orang yang menganut paham kebebasan, bahwa menolong semua manusia itu sangat humanis, itu baik dan berlaku bagi setiap orang. Ya, maka menggunakan kata khair untuk bagi semua orang. Akan tetapi kemarin saya sampaikan, khair, thayyib, hasan, albir. Apa? Albir. Nah, itu berlaku bagi setiap orang, tapi belum tentu ini jadi amal soleh. Ya, jadi sesuatu yang baik dikerjakan oleh setiap orang, apapun agamanya, itu baik-baik, tidak ada masalah. Ya, contohnya ada yang nyumbang karpet untuk masjid, baik-baik, apa terima itu baik, asal bukan pencucian uang. Baik-baik. Jadi amal soleh centang dulu. Karena syarat amal soleh ada berapa? Ada 3.
Satu, dasarnya harus iman. Ya, amal soleh itu apa? Amal itu dasarnya harus iman. Ya, yang kedua dasarnya harus ikhlas. Ya, Al-Jumu'ah ayat 21 dan An-Nahl ayat An-Nahl 96, Al-Jumu'ah ayat 11. Dan yang ketiganya I'tibar atas Rasulullah SAW. Ada formulasi yang dicontohkan, formatnya jelas, mengikuti Rasul. Jadi bagaimana amal baik memang diakui kebaikan oleh siapapun. Jadi amal soleh cantik. Berarti ada syaratnya. Ada syarat, ada maksud syarat di situ. Iman, yang kehadiran, ikhlas cantik. Kenapa dia membangun masjid besar-besar? Bagus. Iman, ikhlas. Dia yang keinginan ingin jadi anggota dewan, ingin jadi gubernur, bagi-bagi kota. Ini soal lain. Terima, halus. Soal dari amal soleh dia belum satukan. Walaupun hasil korupsi. Masih hasil korupsi, terima, baik, ikhlas. Untuk dirinya. Ya, maka menerima khair, kata apa? Thayyib, kata hasan. Itu adalah kebaikan yang bersifatnya universal, berlaku bagi setiap orang. Gitu. Artinya kalau pakai paham liberalisme, paham humanisme, gitu. Tahu berbeda pahamnya. Ya. Nah, amal soleh itu syaratnya iman, ikhlas. Ya, masih ingat ciri ikhlas apa? Ciri orang ikhlas itu satu, disiplin ibadah. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiganya akan lahir karomah, kemuliaan. Jadi bukan ucapan ya. Bukan ucapan. Dan ikhlas itu posisinya ketika kita memberi. Kalau menerima namanya ridho. Ikhlas dan ridho dalam terjemah bahasa Indonesia itu sama, kerelaan, tapi beda posisi. Jadi ridho itu ketika kita menerima, ketika kita memberi namanya ikhlas. Maka di dalam ayat Quran tidak ada Allah itu ikhlas, karena Allah disebutkan di situ. Ya, Allah selalu memberi. Tapi ridho itu ada. Ridho itu ada. Salah satunya di surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setiap kita akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kembali diharapkan Allah mau menerima kita. Ini namanya radiyatan mardiyah. Dan yang kedua kita berikan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwana. Raditu billahi rabba wa bil. Siapa yang memberikan Islam? Allah. Tugas kita menerimanya. Maka kita ridho Islam sebagai, tidak ikhlas Pak, ridho. Karena kita yang menerima Islam itu, kita menerima Muhammad sebagai utusan Allah. Itu jadi ridho itu posisinya menerima. Kalau memberi namanya ikhlas. Kenapa kita ibadah harus ikhlas? Karena kita memberikan waktu kita mengorbankan tenaga kita mengorbankan waktu luang kita mengorbankan harta kita. Ya kita kembalikan, kita berikan untuk Allah. Nah, ketika kita memberikan semua itu harus ikhlas.
Dalam rumah tangga juga muncul istilah itu karena Rasul masih tahu seorang istri yang wafat lebih dulu dari suaminya dan suaminya hidup dakhala jannah. Kenapa tidak ingat suami? Karena posisi suami itu menerima nikahnya perempuan. Angka tukar wajah tukar, aku nikahkan dan aku kawinkan, kan begitu. Bagaimana kata laki-laki? Qabil tuh nikah, aku terima nikahnya, kan gitu. Jadi posisi laki-laki itu menerima. Nah, dalam perjalanannya maka seorang istri harus berusaha meraih ridho suami. Kenapa harus ridho suami? Karena posisi suami menerima nikah kita, nikah perempuan. Begitu. Jadi ridho itu posisinya menerima. Maka kita diharapkan ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho. Dalam doa-doa, dalam hadis juga disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah menerima upaya, usaha, ikhtiar Abu Hurairah menyampaikan ini kepada kita, dan Abu Hurairah kembali kepada Allah, diharapkan Allah meridhoinya. Ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhu. Kalau dua orang, Hah? kalau dua orang, kalau dua orang itu anhuma pakai domir tasniah, domir tasniah, ya dua huma kumpul gitu, dua Semacam Ibnu Abbas kan senantiasa di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. karena Abbas dan anaknya, Abbas dan bapak anaknya. Jadi Adim bin Umar, jadi Umar dan anaknya yaitu Abdullah bin Umar. Maka itu dianggap dua orang, maka disebut anhuma. Itu pakai isim tasniah, domir mutasil tasniah, ya huwa huma hum, atau mutasil yang di akhir. Kalau munfasil itu di depan, huwa huma hum, dia huma huma, antara huma itu domir munfasil. Kalau mutasil yang di belakang, hum, hiya huma hum, hunna, nah yang itu domir mutasil yang disambungkan, ya. Hu, itu hu, wa, huma, hu, itu domir mutasil yang disambungkan di belakang. Kalau yang di depan, huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, nah itu domir mutasil dipisah, bisa dikira pertama. Lamnya di belakang itu mutasil disambungkan. Makanya muncul istilah ittisal dari kata sholat, muncul dari kalimat itu sholat berhubungan dengan Allah. Sholat menghubungkan koneksitas tauhid kita dengan Nabi. Kemudian dari situ muncul dalam konteks sosial namanya silaturahim. Dalam ilmu tadi namanya mansilah. Itu sholat, sholawat, sholat itu bersambungan ya. Jadi kita ini harus banyak bertawassul, menyambungkan koneksitas tauhid kita kepada orang-orang tua kita yang telah berjasa mengantarkan kita menemukan al-Islam. Maka bacakan Fatihah kepada mereka. Untuk apa? Dalam menyambungkan silah. Jadi kalau ada yang memutuskan silaturahim, dahululah siapa? Notara ada yang naik kalau aku menjadi kolot. Gitu. Itu salah satunya memutuskan silaturahim. Gitu. Ya, baik. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, satu, apa syaratnya? Cirinya apa lahu kufla qalbi. Allah membukakan gembok hatinya. Jadi seseorang belum dikatakan baik kalau belum bertemu dengan pintu kematian. Bajingan panik sekalipun, selama masih hidup bisa berpeluang jadi orang baik. Anton Medan barangkali saya sering mengutipnya, salah satunya.
Itu perjinatannya luar biasa. Akhirnya kan putus. Kemudian di zaman Bani Israil yang menjadi apa namanya legenda, namanya Bang Siso, seorang ulama besar yang akhir hidupnya dalam kemaksiatan. Jadi seseorang itu belum dikatakan baik atau buruk kalau belum bertemu dengan kehidupannya. Ya, itu pun bahasa Al-Qurannya hatta yubrokin, sebelum rohnya, nyawanya belum sampai tenggorokan. Karena ada yang sudah sampai tenggorokan baru mengatakan iman. Nanti Fir'aun menjadi prototipe. Begitu ditenggelamkan di Laut Merah dalam menyebutnya, kalau begini caranya aman tuh di Robi Musa wa Harun. Aku juga beriman kalau kayak begini. Cek malaikatnya kamari, ayat malah sudah ini tuh, sudah dua. Karena di dalam itu saya lagi karena dia mau beriman sudah di sini. Maka apa kasih tahu? Taubat seorang hamba itu akan tetap diterima oleh Allah hatta yubrokin, sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan dia lagi diterima oleh Allah. Apa sebenarnya Fir'aun? Kan kalau kamu lihat teorinya, Fir'aun mengatakan ketika ditenggelamkan, amantu birobika, amantu birobika Musa wa Harun. Kalau begini caranya, aku percayalah pada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Cek malah kita di setelah nambah kayak sini kayak kemarin diingat oleh Musa bercanda. Kamu waktu nanti sudah closing, sudah ditutup. Ya, kalau iman yang kira sudah kasih ya. Apa itu? Kenapa bahasanya seperti itu? Karena orang-orang setiap kita yang membiasakan melalaikan, meninggalkan, mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, lama-lama hati kita itu terkunci rapat. Itulah yang disebut di awal Al-Baqarah, innal ladina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'min. Lama-lama khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wa lahum adabun. Jadi kalau kita melalaikan ini, membiarkan, menjauhkan ini, mulai malas ini, lama-lama hati kita terkunci. Dalam bahasa Cak Nur itu, lama-lama hati kita ini yang disebut dengan bangkrut, kebangkrutan spiritual. Apa itu? Nyian dosa, tidak merasa dosa, meninggalkan sholat ambil asal, tidak merasa dosa. Itu artinya sudah bangkrut, sensornya sudah mati. Ya, mendolimi orang. Kalau sekarang banyak ada korupsi, misalnya sudah contoh begini istilahnya itu. Kalau korupsi itu sistemik, Pak. Sistemik itu pasti ada jaringan mual seorang. Itu sistem itu namanya korupsi. Tapi lakukan sendiri itu namanya rampok, Pak. Kalau sorangan itu rampok, lalu berjamaah itu namanya korupsi. Nah, yang seperti itu lama-lama merasa tidak salah. Kenapa? Sensornya sudah mati, nggak bisa efektif lagi. Nah, itu namanya khotam. Selesai, khotam itu selesai. Tadi para tamu saya pernah dimakan khotam Allah itu digembok hati. Nah, kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah bukakan gemboknya. Nah, setelah dibukakan gemboknya, yang kedua, wajah fihil yakin. Allah mengucapkan, Allah menjadikan. Nah, ja'ala itu yang artinya menciptakan, ya Allah itu yang menjadikan. Itu termasuk kategori apa itu? Dalam bahasa Arab itu
itu ada mustarok, satu lagi kalau mustarok satu kata banyak makna, yang kedua banyak kata satu makna, apa namanya? Lupa lagi. Apa namanya? Mustarok sama gini. Jadi kita harus menguasai bahasa itu, karena bahasa itu alat berpikir. Dan Al-Quran memiliki idiom yang sangat banyak, sehingga ide-ide Tuhan, wahyu itu ditampung dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab memiliki idiom yang sangat kaya. Ya. Contoh yang mustarok, satu kata banyak makna, tentang haul. Kita mengenal istilah haul. Bahkan ada doa yang harus diucapkan setiap saat, la haula wala quwata illa billah. Nah, haul itu tulisnya sama di mana, tapi maknanya beda. Mana banyak itu mustarok. Pertama, haul itu kalau dikaitkan dengan zakat itu 1 tahun. Haul itu. Nah, ketika haul ini dikaitkan dengan tempat-tempat yang dimuliakan, itu namanya sekelilingnya barokna haula. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haula. Akhirnya sabudulnana. Dan hari dikasih contoh. Terus sabudulnana itu dirahmati berkahi sekelilingnya. Suatu waktu ini Pak Haji itu keluar kota, ketemulah dengan orang. Dari mana Pak? Dari Bandung. Mana Bandungnya? Di Gegara Kalong. Kalau itu dekat dengan Darut Tauhid, ya itu tempat tinggal saya. Orang menyangka pasti Pak Jainuddin itu adalah ahli ibadah, Pak Jainuddin itu ahli pengajian. Padahal Pak Jainuddin teh paham dirinya sebenarnya. Itu kan, itu namanya barokna haula. Jadi diberkahi sekelilingnya. Atau sebaliknya, Pak Haji itu keluar kota, ditanya dari Bandung, Bandungnya dari mana? Di Jalan Sudirman. Atau dekat dengan Darut Taubah, misalnya. Darut Masa Hitam ya. Orang yang bilang ini pasti mucikari gitu ya. Padahal pacarnya tadi itu Pak Solena itu ya. Pak Haji mah apa wae itu Pak Haji. Kadang-kadang ini Darut Taubah buat. Jadi ini ke bagian kalau Darut Taubah dari Pak Haji itu ngawitan dibuka bahwa dia merasakan berhadapan dengan preman-preman sampai berdirinya Darut Taubah. Sebetulnya yang mimpinya teman satu pesantren. Jadi ingatlah sejarah itu. Jadi sedikit punya catatan dengan Darut Taubah dengan segala dinamikanya. Sehingga yang pertama kali mengadakan MTQ, ya saya sendiri ketua panitia juga. Jadi merasakan kepada Darut Taubah. Nah itu namanya haul. Tapi ketika dikaitkan dengan doa, la haula, itu artinya haul itu tidak daya, tidak berdaya atau berdaya. Sehingga muncul la haula wala quwata, tidak daya, tidak berdaya, kecuali dengan itu haul juga itu nulisnya. Ya, itu namanya mustarok. Nah kalau ja'ala, ini harus tegaskan lagi. Yang artinya menjadikan, menciptakan, tapi beda setting teologinya beda. Karena menciptakan itu dalam Al-Quran itu banyak kata tapi satu makna. Satu ada kholaqo, menciptakan, fatoro, menciptakan, ja'ala, menciptakan, tapi maknanya beda. Kalau kholaqo, Allah menciptakan, kholaqo samawati wal ardh. Ya, itu Allah menciptakan. Belajarnya, teknisnya, metodologinya, pendekatannya diserahkan kepada kita.
itu menggunakan kata ja'ala. Yang paling konkret, yang paling jelas urutannya nanti membaca Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan diri kita sekaligus dengan jodoh kita itu satu paket, Pak. Jadi jodoh kita itu dijieuna, pasangan hidup kita itu dijieuna oleh Allah, diciptakannya udah satu paket dulu. Jadi kita dijodohkan dengan si A itu udah satu paket. Lain kita perlu hakim dijodohkan Gusti Allah kan? Ya, itu amanah Allah dan diciptakan oleh Allah. Nah, ketika kita dijodohkan jadi pasangan hidup kita, bagaimana kita bisa mawaddah warahmah terserah kalian kata Allah. Karena kalian memiliki kapasitas yang berbeda-beda, tidak akan sama. Maka menggunakan ja'ala. Tapi penciptaan kita dan jodoh kita itu menggunakan kata khalaqah. Artinya kita diciptakan, dilahirkan dari siapa pasangan hidup kita, itu Allah yang menciptakannya. Nah, ketika kita membangun rumah tangga untuk membangun sakinah mawaddah warahmah menggunakan kata ja'ala, ahli itu diserahkan kepada kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu terserah kita, terserah ikhtiar kita, bergantung kepada usaha masing-masing kita. Itu teknisnya diserahkan. Maka ketika Allah membukakan hatinya orang, setiap kita gembok hati kita dibuka, Allah ucapkan keyakinan untuk membela kebenaran, keyakinan dengan kebenaran bergantung kepada lingkungan kita. Terus eling, tapi lingkungan anak kocak kabeh, bagaimana lagi kabawa? Sudah dibuka karena ada kesadaran. Maka di Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi menulis hadis panjang dari Bukhari dan Muslim tentang seorang preman yang melakukan dosa yang sudah tak terhitung, membunuh pun sudah angka 99. Ketika ingin tobat, datang kepada rahim. Setelah dijelaskan tentang latar belakangnya, ternyata dosanya begitu banyak. Dijawab, kalau dosanya kayak begitu, Allah pun sulit mengampuni kamu. Baik lo gak ingat memang, kamu bisa tobat. Akhirnya dia pun marah, maka rahim ini pun dihabisi juga, di 100. Datang lagi kesadaran keagamaan, benarnya fitrah, datang lagi dia ke seorang ulama. Kemudian dia bilang, Allah Maha Pengampun. Asal saya satu, harus pindah. Berarti dinya baik, mau beres dinya mah, harus hijrah ke tempat yang mendukung. Nah, itu namanya ja'ala. Kalau dalam Al-Quran ada najala, ada anjala, Beda. Kalau najala itu nujul. Nujul itu datanya berproses, Pak. Berproses hiji, 2 kilo itu namanya nujul. Nah, kalau tanajul itu datangnya bergelombang kayak tsunami. Itu di Quran surah Al-Qadar ya. Qadar, kemudian di Quran surah Fussilat surah 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar, bertekad, mengatakan, berjanji, rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan pengakuan itu sampai kapan? Sampai kematian datang menjemputnya. Ketika datang menjemputnya kepada orang yang istiqomah dengan keimanannya, tatanazzalu alaihim malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka datanglah malaikat berbondong-bondong, dikerahkan semua malaikat yang ada di langit untuk menemuinya, untuk merahmatinya. Itu tahajud. Tapi kalau nujul Quran itu datangnya hiji-hiji, Pak. Jol awak dari trojol itu nujul. Nah, di Al-Qadar
anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikah. Itu pun tanazzul. Jadi pada malam qadar itu semua malaikat diturunkan. Waruh, ya seringkali ruh itu diterjemahkan itu adalah Ruhul Amin, Ruhul Kudus, itu Jibril. Tapi saya melihat dari sisi lain itu semua arwah. Rujukannya kitab Daqaiqul Ahbab. Di Daqaiqul Ahbab itu yang terjemah bebasnya adalah berita lembut yang hampir tidak terdeteksi oleh frekuensinya oleh alat kita dari surga dan neraka itu teridentifikasi. Jadi ruh ini setiap malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, awal bulan Rajab, mereka menunggu keluarganya yang berdoa. Sofa berbaris di depan rumah anak cucunya. Ayah teh nu ngarawat, ayah teh baca Quran, ayah teh baca istighfar. Oh, kalau ada hukum lain benar-benar kecewa dia. Karena semua ruh itu ada di bagian dan mereka bisa melihat seluruh keluarganya. Itu kan yang sempat heboh oleh Pak Boleh Sihab disampaikan di YouTube-nya tentang ruh itu di Al-Mu'minun ayat 100 sampai ayat 99 100. Barja pemisah. Mereka bisa melihat hanya tidak bisa berdialog secara verbal. Dialognya dalam dimensi yang berbeda. Itulah doa. Makanya kalau kita melewati perguruan Muslim dianjurkan oleh Nabi untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal qulub, assalamualaikum ya ahlal dia. Tapi syaratnya satu kan, jangan menunggu jawaban. Kalau itu tidak didengar, kalau itu tidak didengar oleh mereka, tak mungkin Rasul mengajarkan sesuatu yang sia-sia. Assalamualaikum ya ahlal dia. Dia itu dari kata daroh, penghuni wilayah itu. Ya ahlal dia. Assalamualaikum ya ahlal dia. Assalamualaikum ya ahlal qulub. Dan mereka saluran keselamatan doa. Itu didoakan. Kalau keluarganya melakukan maksiat itu tahu yang dikubur. Ya. Masa Allah. Itu namanya kita Daqaiqul Ahbab itu sudah berpertengahan dan sering dikaji. Ini disebut dengan mistis Islam. Kalau Anda di dalam ayat 1 surat Al-Kahfi menjadi Anjala juga katanya Anjala Allah yang telah menurunkan. Itu yang maksudnya berproses itu ya? Iya, berproses. Sekaligus itu. Bukan. Kalau Anjala dari kata nujul. Kalau tanajul, nah itu bergelombang. Jadi Allah telah menunjukkan kitab apa misalnya? Alhamdulillah dari Anjala kitab. Itu Anjala itu kami yang telah menurunkan. Seperti dalam doa surah Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anjilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Itu berproses. Rabbi anjilni turunkanlah kepada munjalan mubarakah wa anta. Tempat ini yang berbarokah. Ini kan doa supaya rumah kita, tempat tinggal kita, kantor kita, tempat usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengusir setan, segala macam jin, ablas doa itu. Rabbi anjilni munjalan mubarakah. Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 29 kalau tidak salah. Itu doanya. Rabbi anjilni munjalan mubarakah. Jadi kalau ada rumah kita, tempat tinggal kita, tempat usaha kita, kantor kita, supaya kita nyaman, maka sebab semua tempat milik Allah. Ya, maka berpikirlah, berdoalah dengan tempat itu. Boleh
pakai air, media air boleh, karena ilmu-ilmu modern sudah menunjukkan hasil risetnya bahwa air yang dibacakan dengan doa-doa itu akan membuat molekulnya menjadi hexagona. Dengan jadi dulu para ulama tidak dijelaskan teori kimianya, teori fisikanya. Kenapa para ulama air putih didoakan diminum jadi cair? Anu ya doa Bismillahirrahmanirrahim, bacakan sholawat, bacakan istighfar, tiup ke saudara. Nama karena memang molekul air ini kemudian berubah menjadi heksagona segi 5 membuat kristal, dan itu yang karena tubuh manusia itu 80% adalah air, maka dia berubah posisi kimiawinya dalam tubuh manusia. Ada sekitar yang dalamnya dibacakan doa. Hanya mungkin para ulama, para salafus soleh doanya makbul. Kalau kita mau dosa jadi itu aja. Itu saja beda energi doa. Jadi ilmu moderna. Boleh ini rumah kita ini bacakan ayat kursi, bacakan doa itu Robbi anjilni jalan membawakan mau berapa kali terserah, maunya kita mau berapa kali. Boleh ditiupkan, boleh. Setelah itu dicek efek-efeknya. Ya Allah jauhkan tempat ini berkah ya Allah. Karena para sahabat semua seperti itu. Ini tempat menurut Rasul dekat ke suasana. Allah Insyaallah bila subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha